Bab 274 pertama kali berdekatan dengan dekat. Suaranya yang sedikit tajam telah memecahkan keheningan di ruangan itu. Di waktu yang bersamaan juga memecahkan keheningan satu perusahaan. Hailey Xie yang awalnya tertidur karena mabuk, saat ini dia sudah terduduk, dengan raut muka yang memerah, kedua bola matanya membesar dan terlihat seperti dalam keadaan penuh amarah. Zaiden Zhou tersenyum ketika melihat Hailey Xie, tidak berkata apa-apa. Dengan mengandalkan sedikit cahaya di ruangan itu, Zaiden Zhou diam-diam melihat Hailey Xie. Wanita ini sama sekali tidak mabuk dan tidak benar-benar tertidur. Dia dari tadi sedang berakting. Kamu masih tersenyum. Apa yang kamu lakukan tadi? Jangan mengira aku sedang tertidur, aku tidak merasakan apa-apa. Saat ini Hailey Xie terlihat seperti wanita yang belum dewasa, yang masih hidup di halusinasinya sendiri. Dia menunjuk Zaiden Zhou dengan muka tidak senang, sepertinya dia tidak terima dengan ciuman Zaiden Zhou tadi. Tapi Zaiden Zhou masih saja tidak bergerak. Jika tadi Zaiden Zhou tidak memperhatikannya, sedikit lagi dia benar-benar mengira Hailey Xie sudah tertidur. Tadi ketika Hailey Xie berdeham mengiyakan, Zaiden Zhou melihat dengan jelas kalau Hailey Xie tersenyum. Ini tidak terlihat seperti orang yang sedang tidur. Walaupun itu adalah suara ketika orang sedang tidur, tapi tidak mungkin orang itu bisa menunjukkan perubahan ekspresi dan tersenyum. Jadi saat itu Zaiden Zhou mengetahui kalau Hailey Xie sedang berakting. Maka dia langsung mencium Hailey Xie. Dia ingin melihat apakah Hailey Xie akan langsung terbangun. Dan sekarang benar seperti apa yang diperkirakan oleh Zaiden Zhou. Apa kamu tadi benar-benar tidur? Kalau begitu mengapa kamu tetap bisa menjawabku? Zaiden Zhou tersenyum dan semakin yakin kalau Hailey Xie sedang berakting. Bahkan dia dari awal tidak tidur sama sekali, selalu menunggu kehadiran Zaiden Zhou. Bahkan beberapa tadi yang dia tidak berbicara apapun itu, dia hanya duduk dengan diam di atas sofa. Memikirkan ini Zaiden Zhou merasa sangat menyayanginya. Jelas-jelas dia sudah memperhatikan Zaiden Zhou, tapi dia tidak berani mengatakannya, menyimpan sendiri dalam hati, dan memanfaatkan keadaan mabuk untuk mengatakannya. Maaf sudah membuatmu lelah, beberapa waktu ini kamu pasti sangat kesulitan. Zaiden Zhou mengulurkan tangannya ke arah kepala Hailey Xie dan mengelusnya dengan lembut. Saat ini suara Zaiden Zhou sangatlah kembut. Dan kelembutan ini tidak pernah Zaiden Zhou berikan kepada orang lain. Bahkan Carina Sen yang sebagai pelindungnya, yang telah merawatnya di rumah sakit dalam beberapa waktu ini, Zaiden Zhou juga tidak pernah memberikan kelembutan ini kepadanya. Dalam seketika perasaan Hailey Xie langsung berubah, matanya menunjukkan sebuah perasaan yang sedih, dan ada air mata yang ingin keluar dari sana. Merasakan elusan kepala dan kelembutan dari Zaiden Zhou, Hailey Xie sangat puas, tapi dalam kebersaan dia juga merasa sebuah ancaman dan ketakutan yang menyerangnya. Hailey Xie merasa dirinya sangat terpukul, sepertinya seluruh dunia sedang menyerangnya. Tidak hanya ada ancaman dari masyarakat, tapi juga ada desakan dari keluarganya. Bahkan dirinya sendiri sudah merasa sangat lelah, rasanya semua badan dan hatinya sudah berada di tingkatan paling rendah, tidak kuat untuk bekerja lagi. Zaiden Zhou, aku rasa aku sudah tidak bisa melanjutkan ini lagi, aku sudah tidak ada tenaga lagi, dan benar-benar tidak bisa menghadapi semua ini lagi. Hailey Xie duduk di atas sofa, menerima elusan kepala dari Zaiden Zhou, berkata dengan pelan, seperti sedang melampiaskan segalanya. Jika kamu lelah tinggalkan dulu semua pekerjaan, kamu masih ada aku, jangan lupa kita adalah suami istri. Zaiden Zhou mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang, Hailey Xie pun tidak menolaknya, dia pun langsung jatuh ke pelukan Zaiden Zhou. Dan Hailey Xie juga tidak merespon apa-apa, dia hanya jatuh ke pelukan Zaiden Zhou, pelan-pelan memejamkan matanya. Dia sekarang merasa sangat lelah, yang dia inginkan sekarang hanyalah istirahat dengan tenang. Mungkin 1 jam, 1 hari, 1 bulan,
1 tahun, atau selamanya tidak bekerja lagi. Aku masih ingat, ketika pertama kali bertemu denganmu, kamu tersenyum dengan lebar, seperti matahari yang langsung meninggalkan jejak yang tidak pernah terlupakan dalam hatiku. Zaiden Zhou berkata dengan tersenyum, dengan suara yang lembut dia menceritakan semua kenangannya dengan Hailey Xie dari awal bertemu sampai sekarang. Hailey Xie juga tidak menolak apa-apa, dia hanya mendengarnya dengan tenang. Tidak terasa langit sudah terang. Petik 2. Jadi ketika kamu datang mencariku, dan mengatakan ingin menikah denganku dengan syarat aku harus tinggal di rumahnya saja, aku tidak pernah memikirkannya langsung menerimanya, karena menikah denganmu adalah mimpiku. Setelah Zaiden Zhou selesai bicara, dia pun menundukkan kepala dan menyadari kalau Hailey Xie sudah benar-benar tertidur. Saat ini suara derukan nafa yang ringan masuk ke dalam indera pendengaran Zaiden Zhou. Zaiden Zhou mendengar suara nafas yang tenang. Zaiden Zhou membuat Hailey Xie merasa sangat tenang. Hal ini membuat Hailey Xie melupakan sejenak semuanya, dan tidur dengan tenang. Sekarang Hailey Xie sudah tertidur dan Zaiden Zhou juga tidak mungkin selalu memeluknya, lagi pula tidur seperti ini tidak baik untuknya. Setelah mendapatkan posisi yang tepat, Zaiden Zhou perlahan-lahan meletakkan Hailey Xie, lalu melepaskan jaket yang dia kenakan untuk menutupi tubuh Hailey Xie, mencegahnya agar tidak merasa kedinginan. Melihat keadaan ruangan Hailey Xie yang berantakan, dia tersenyum sejenak, lalu membereskannya dengan senang hati. Setelah menghabiskan waktu 1 jam, kantor ini bersih kembali seperti semua. Dan saat ini langit sudah benar-benar terang, bahkan di luar sudah ada banyak orang yang mulai bekerja. Duar. 1 dentuman suara, lalu pintu ruangan Hailey Xie tiba-tiba terbuka. Masuklah seorang sekretaris Hailey Xie. Sekretarisnya memasang raut muka bingung ketika melihat Zaiden Zhou berada di ruangan Hailey Xie. Dalam hatinya hanya ada satu pikiran. Mengapa di ruangan CEO Xie bisa ada laki-laki? Tapi setelah melihat muka Zaiden Zhou dia pun menghelakan nafas panjang. Hampir semua orang di perusahaan tahu tentang hubungan Zaiden Zhou dan Hailey Xie. Jadi sekretarisnya tidak terkejut lagi. CEO Zhou, aku tidak menyangka kamu juga berada di sini. Sekretarisnya berkata dengan pelan, menganggukkan kepala mengerti, lalu pergi keluar ruangan dan menutup pintu. Dan Zaiden Zhou sedikit canggung, dia tidak menyangka kehadirannya pertama kali ke kantor Hailey Xie diketahui oleh karyawannya, dia tidak tahu nanti akan gosip apa yang menyebar. Dia berharap ketika Hailey Xie mendengarnya dia tidak bertindak keras saja. Zaiden Zhou berdiam di sana 1 jam lebih, sampai ketika semua orang di perusahaan sudah datang, dia baru memanggil sekretaris Hailey Xie dan menyuruhnya untuk menjaga Hailey Xie. Lalu Zaiden Zhou baru pergi dan menuju Outstanding Corp. Zaiden Zhou sekarang bisa merasakan kelelahan yang dirasakan Hailey Xie. Jika dia terus-menerus bekerja tanpa istirahat seperti ini, nanti pasti akan timbul masalah yang besar. Dan nantinya jika ingin kembali lagi, sudah tidak ada cara lagi. Jadi harus sekarang bertindak agar Hailey Xie mendapatkan istirahat yang penuh. Kalau begitu lebih baik dia membawa Hailey Xie pergi liburan. Banyak tempat yang belum pernah dia kunjungi, dan dia percaya kalau Hailey Xie juga belum pernah pergi ke sana. Kalau begitu dia akan meliburkan diri sendiri dan pergi liburan. Dan urusan Diego Zhang yang baru dia setujui masih ada waktu 3 bulan, jadi tidak perlu terburu-buru. Lagi pula tidak ada yang lebih penting daripada istrinya sendiri. Zaiden Zhou masih bisa membedakan mana berat ringannya suatu masalah. Elfa Ye, kamu kemari sebentar. Setelah membuat keputusan, Zaiden Zhou memanggil Elfa Ye kemarin. Walaupun dia sudah pasti ingin pergi liburan, tapi beberapa rencana harus tetap dibuatnya lebih dulu. Tidak hanya itu, sebelum dia pergi liburan, dia harus mengatur pengolahan perusahaan dan keadaan proyek New Strand lebih dahulu.
Untuk mencegah perusahaan dan proyek menimbulkan masalah ketika dia tidak berada di sini, dan malah mengganggunya. Elfa Ye sedikit bingung, tidak tahu mengapa Zaiden Zhou tiba-tiba memanggilnya. Apa ada masalah? CEO Zhou, Anda menyariku. Selama perjalanan ke ruangan, dan setelah masuk ke dalam, Elfa Ye hanya mengatakan satu kalimat, dia pun mendengarkan kalimat yang membuatnya terkejut. Elfa Ye, aku berencana ingin liburan, tolong bantu carikan untukku.